Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang diskusi kami, yaitu tentang teknik kerja di laboratorium dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Prof. Baditomo, saya Gibran Afani, saya Surya Kartika, saya Syafira Eka Putri Ardani, Saya Stefani Intan. Saya Dinis Afiqah Sanani. langsung saja ke materinya. teknik kerja di laboratorium mikrobiologi. Laboratorium merupakan tempat untuk melaksanakan eksperimen, penelitian maupun pengajaran. Umumnya bekerja di laboratorium mengandung kemungkinan terjadi kecelakaan atau bahaya bila tidak hati-hati. Demi keselamatan kerja perlu diketahui bahaya yang mungkin terjadi, bagaimana pencegahannya, dan bila terjadi bagaimana cara mengatasinya. Untuk mencegah berbagai macam bahaya yang akan ditimbulkan agar praktikan dapat mengetahui teknik kerja di laboratorium mikrobiologi dalam pengelolaan laboratorium dan fungsi dari tiap alat serta prinsip kerjanya. Maka diperlukan beberapa teknik kerja di laboratorium mikrobiologi agar itu semua dapat terlaksana. Di antara yaitu yang pertama, hal yang harus diperhatikan antara lain yang pertama, menggunakan peralatan kerja seperti kacamata pengaman untuk melindungi mata, jas laboratorium untuk melindungi pakaian, dan sepatu tertutup untuk melindungi kaki. Yang kedua yaitu dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak karena bahan kimia. Yang ketiga, dilarang memakai sandal atau sepatu terbuka atau sepatu berhak tinggi. Dan yang keempat yaitu wanita atau pria yang berambut panjang harus diikat. Yang kedua yaitu bekerja aman di laboratorium. Jika ingin aman di laboratorium, kita harus yang pertama menghindari kontak langsung dengan bahan kimia. Yang kedua yaitu hindari menghisap langsung uap bahan kimia. Yang ketiga yaitu dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia kecuali ada perintah khusus. Dan yang keempat, bahan kimia dapat bereaksi langsung dengan kulit menimbulkan iritasi, pedih atau gatal. Dan yang ketiga yaitu memindahkan bahan kimia. Yang pertama, membaca label bahan kimia sekurang-kurangnya 2 kali untuk menghindari kesalahan. Yang kedua yaitu memindahkan sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Yang ketiga, jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan. Yang keempat, jangan mengembalikan bahan kimia ke dalam botol semula untuk menghindari kontaminasi. Yang keempat, memindahkan bahan kimia cair. 1. Menutup botol dibuka dan dipegang dengan jari tangan sekaligus telapak tangan memegang botol tersebut. 2. Menutup botol jangan ditaruh di atas meja karena isi botol dapat terkotori. 3. Memindah cairan melalui batang pengaduk untuk mengalirkan agar tidak memercik. Yang kelima, memindahkan bahan kimia padat. Pertama, menggunakan tutup botol untuk mengatur pengeluaran bahan kimia. 2. Jangan mengeluarkan bahan kimia secara berlebihan. 3. Memindah sesuai keperluan tanpa menggunakan sesuatu yang dapat mengotori bahan tersebut. Kemudian yang keenam adalah cara memanaskan larutan menggunakan tabung reaksi, yaitu yang pertama, mengisi tabung reaksi maksimal sepertiganya. Yang kedua, api pemanas hendaknya terletak pada bagian atas larutan. Yang ketiga, menggoyangkan tabung reaksi agar pemanasan merata. Dan yang terakhir, mengarahkan mulut tabung reaksi pada tempat yang aman agar percikannya tidak melukai orang lain maupun diri sendiri. Kemudian, cara memanaskan larutan menggunakan gelas kimia. Yang pertama yaitu menggunakan kaki 3 dan kawat kasa untuk menopang gelas kimia. Selanjutnya, meletakkan batang gelas atau batu didih dalam gelas kimia untuk mencegah pemanasan meledak. Dan yang terakhir, jika gelas kimia digunakan sebagai penganas air, isilah dengan air maksimal. Keamanan kerja di laboratorium. 1. Merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. 2. Menggunakan peralatan kerja seperti kacamata pengaman untuk melindungi mata, jas laboratorium untuk melindungi pakaian, dan sepatu tertutup untuk melindungi kaki. 3. Dilarang memakai sandal atau sepatu terbuka atau sepatu berhak tinggi. 4. Wanita atau pria yang berambut panjang harus diikat. 5. Dilarang makan, minum, dan merokok di laboratorium. 6. Menjaga kebersihan meja praktikum. Apabila meja praktikum basah, segera keringkan dengan lap basah.
7. Menghindari kontak langsung dengan bahan kimia. 8. Menghindari menghisap langsung uap bahan kimia. 9. Bila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak tersebar. 10. Memastikan keran gas tidak bocor apabila hendak menggunakan Bunsen. 11. Pastikan keran air dan gas selalu dalam keadaan tertutup pada sebelum dan sesudah praktikum selesai. Yang selanjutnya yaitu penanggulangan keadaan darurat saat terkena bahan kimia. Yang pertama, jangan panik, lalu meminta bantuan rekan yang ada di dekat Anda. Selanjutnya, melihat data MSDS. Selanjutnya, membersihkan bagian yang mengalami kontak langsung dengan mencuci bagian yang mengalami kontak tersebut dengan air apabila memungkinkan. Yang selanjutnya, bila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk, tetapi dibawa ke tempat yang cukup oksigen, lalu menghubungi para medis secepatnya. Yang selanjutnya yaitu materi kebakaran. Saat kebakaran, yang pertama kita jangan panik, lalu mengambil tabung gas CO apabila api masih mungkin dipadamkan. Selanjutnya, beritahu teman Anda dan hindari menggunakan lift. Hindari menghirup asap secara langsung. Tutup pintu untuk menghambat api pembesaran dengan cepat. Tetapi ingat, jangan dikunci. Lalu pada gedung tinggi gunakan tangga darurat. Dan yang terakhir, hubungi pemadam kebakaran. Materi dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.